Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi, teman-temanku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk malam ini kita belum bisa live ya teman-teman, dikarenakan Mbak Mala mau ada acara ke daerah Brastagi. Mau ngapain Mbak? Mau ke tempat pesta? Iya, ada undangan pesta ya. Ada undangan pesta. Jadi kurang lebih berapa hari Mbak ke nginepnya ini di daerah Brastagi sana? Brastagi itu di daerah Medan ya teman-teman ya, kalau mau tahu. Kurang lebih ya 3-4 hari ya. 3-4 harian Mbak. Waduh, ini ya jelas subrekernya pada kangen semua Mbak kalau lama-lama. Tapi jangan lama-lama lah Mbak. Iya. Kalau bisa 1 hari 2 hari gitu aja langsung pulang. Kasihan subreker kalau lama-lama. Iya toh? Iya. Malam ini kok kelihatan cantik sekali Mbak. Biasa saja. Enggak, mau berangkat terus apa besok pagi berangkat? Ya rencananya mungkin ya besok ya, besok pagi. Besok pagi jam berapa? Saya antar ke terminal apa naik dijemput? Ya itu naik apa taksi ya? Naik taksi. Ya. Taksi. Jadi nggak perlu saya antar kan? Nggak usah Mana lah. tahu ada minta tolong suruh nganterin, saya siap 1 kali 24 jam Mbak. Kalau sama Mbak Mala apa yang tidak? Iya, nanti kalau perlu kan saya hubungi si Mas Karemamennya. Memangnya masih saudara itu yang mau pesta? Iya, masih saudara. Makanya nggak enak nggak dateng. Nggak enak nggak dateng ya. Karena kalau nggak lab semalam aja udah kecarian Mbak. Biasanya saya selalu ngasih kabar untuk teman-teman kalau nggak lab itu berarti Mbak Mala yang nggak ada di rumah gitu. Rimung pluk Mbak. Rimung pluk. Rimung pluk. Pluk rimung. Aduh. Ucapkan sesuatu untuk kata-katanya gitu apa Mbak, biar subreker selalu semangat, selalu kuat untuk menghadapi kenyataan hidup yang seperti ini. Untuk para subrekerku yang selama ini udah setia ya nonton live kita, Baik. mau mendengar curhatan kita, mau berbagi cerita, mau bercanda, bersenda gurau. Semoga kalian di sana sehat selalu ya. Terima kasih sekali lagi ya untuk subrekerku semua. Karena subrekerku kita di sini terhibur, ada teman gitu Temen ya. ngobrol ya Mbak. Ya, teman berbagi, teman bercanda ya. Semoga sehat terus di sana, berkah barokah hidupnya. Jangan lupa senantiasa kita banyak berdoa ya, teman-temanku. Karena dengan berdoa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sekalipun ujian datang itu silih berganti dalam kehidupan kita. Betul Mbak. Ujian dari orang terdekat, ya, ujian dari orang lain yang kita nggak kenal. Karena mendengar kabar burung ngemprit. Ya, mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita itu dapat ujian dari Allah yang kita nggak sangka, kita nggak tahu kan. Kadang yang namanya ujian itu kan apa saja bisa ya, mungkin kita sakit gitu ya, mungkin anak kita sakit, istri kita gitu sakit gitu ya. Itu semua karena Allah itu memang sayang sama kita, sayang, makanya kita diberi ujian agar kita selalu ingat sama Allah, kita nggak lupa berdoa. Jadi berkahnya Allah ada untuk kita gitu ya teman-temanku. Ya, bukan berarti kita bilang seperti ini kita udah Benar kali. tua banget, sudah benar gitu ya. Enggak, saya pun banyak salah saya gitu ya. Kita sama-sama Ngoreksi diri sendiri ya. Kita sama-sama berpikiran baik saja. Sama-sama belajar baik gitu ya. Karena kalau kita berpikiran kotor seperti orang, takutnya kita berpenyakit hati, punya pikiran kotor. Kita pun sama seperti dia gitu ya.
Jadi biarkan saja Anjing menggonggong. ya. Ini namanya ujian, kita dikasih seperti ini berarti kan Allah sayang sama kita dan akan menaikkan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap ujian yang dikasih sama Allah itu ada imbalannya, nggak cuma-cuma gitu. Jadi bagi mereka yang sombong, yang tinggi hati, merasa besar diri, Merasa semuanya. ya, itu pun semakin dinaikkan sama Allah. Kesombongan hatinya, ketinggian hatinya, berangan-angan akulah yang paling benar, Akulah yang paling akulah yang paling segalanya. yang paling mengerti. Aku loh Kalau gitu. udah aku loh gitu nggak ada obatnya ya Mbak. Ya, Karena setiap orang itu ujiannya tuh berbeda-beda ya Mbak. ya setiap Kadang orang. ujian ekonomi, ya ujian keluarga, rumah tangga, seperti itu Mbak ya. Ya, jadi intinya kalau kita menyakiti orang, siap-siap kita disakiti orang. Nyata pasti hukum karma itu berlaku. Tandain omongan saya, ya. Hukum alam itu berlaku ya Mbak. Alam tidak tidur. Kita menyakiti, kita disakiti, ya. Kita menanamkan kebaikan, suatu saat memetik juga. Kalau Iya. kita menanamkan kebencian, pasti suatu saat akan dibenci orang gitu Mbak. Kita menanamkan kebencian, kita pun dibenci sama orang, gitu. Jadi kalau kita menutupi aib seseorang, Allah akan menutup juga aib kamu. Ya, kalau kita mengumbar-ngumbar aib orang, aib kamu juga akan diumbar, ya. Jadi tunggu aja waktunya, gitu ya. Ada waktunya. Jangan cari kesalahan orang lain, ya. Jangan. Jangan Perbaiki aja lah diri masing-masing, ya. Hidup ini tuh saling saling memperbaiki diri, bukan saling mencaci maki, mencari kesalahan orang lalu menghujat, menghukum, mengadili. mengadili, ya. Bahasanya aku yang paling benar, kau tuh salah. Kalaupun toh dia salah, bukan urusan kita, urusan dia, gitu ya. Ngapain kita yang sibuk? Masa kamu mau menggulingkan panci dia? Apa kamu yang mau tanggung Priok. pancinya periuk dia itu? Kalau kamu sanggup menanggung periuk dia, iya dia tutup buku gitu ya. Goyang-goyang kaki nunggu kiriman priuk. Nunggu kiriman periuknya menyala lagi. Kamu kira enak cari duit sekarang? Kayak begitu minta langsung jatuh dari langit. Kita tunggang langgang pun belum tentu dapat Belum tentu. 10.000 Mbak ya. Kita bukan mengharap orang ngasih kita, bukan. Ya. Cuman saling menghargai lah. Bukan, maksud kita itu butuh usaha dalam mencari yang namanya kebutuhan, ya. Nggak mungkin dong ya kita merengek-rengek kesana sini minta gitu. Kita tuh berusaha sendiri seperti yang lain-lainnya, seperti kalian juga gitu. Berusaha juga untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Jadi ya jangan saling mengumpat gitu loh. Jangan saling menghina. Jangan saling menggulingkan priuk. Nggak boleh kita menggulingkan, menutup rezeki orang lain. Maka rezekimu akan ditutup juga sama Allah, ya, seiring waktu. Hati-hati dalam berbicara, ya. Hati-hati dalam mengoreksi diri orang lain sementara dirimu sendiri belum benar. Jadi kita ini belum benar, jadi jangan sok benar gitu ya. Biarin orang berbuat apa, dia kan nggak merugikan kamu. Ya, dia kan nggak merugikan kamu. Itu urusan dia. Ngapain kita sibuk kebakaran jenggot? Ya karena aku ininya loh. Terus apa urusanmu kalau kamu itu anaknya, bapaknya, mamanya? Apa urusanmu? Nggak ada urusan ya Mbak. Kita masing-masing. Ya hidupnya masing-masing. Kecuali udah banyak yang kau kasih, udah ditelan mungkin sama orang yang kau bantu itu, bisa kok kayak gitu ya. Sementara priuk mau guling pun nggak ada yang peduli kok. Priukmu, priukku. Kecuali memang tiap bulan kau kebulkan dia priuknya. Ya kan? Itu wajar kalau tiap bulan priuknya diisi. Kita udah nggak mampu ngasih,
malah mencerca, mencari-cari kesalahan. Sok benar, sok tua, sok paling wah. Ya pokoknya intinya udahlah ya, nggak usah mencari-cari kesalahan orang lain, tidak usah membuka-buka, menyebar aib orang lain, maka aibmu pun akan disebar sama Allah. Tutuplah aib orang, makanya Allah akan menutup juga aibmu. Kalau kau tebar aib orang lain, kau juga akan tebar. Ingat, dunia ini tuh tidak tidur ya. Selama dia nggak mengusik kamu tuh apa kamu mengusik hidup orang, gitu aja. Kok saya seperti itu, mau itu anak, mau itu menantu, sama bagi saya, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya ya, mau keluarganya, mau siapapun dia ya. Jadi saya nggak merasa dirugikan. Cari makanlah sendiri ya. Cari makan masing-masing memang Masing-masing, nggak usah lah saling menjatuhkan, ya. saling menggulingkan periuk. Periuk nasi udah oling pun masih aja mau ditendang. Ya, kalau kita melihat orang nggak bekerja, kita bekerja, jangan sok kali. Jangan sombong. Aku lo bekerja, kamu lo enggak. Gitu. Terus urusannya apa? Lo kerja, gua enggak. Lu makan, gua juga makan. Lu makan daging, gua makan ikan asin. Intinya apa, sama-sama makan kan, tapi nggak nyusahin lo. Gitu kalau saya. Mentang-mentang Mentang-mentang sudah lah. Mentang-mentang Ya, sudah lah, iya. Tidak usah dibahas lagi. Jadi saya pun sudah malas ya, kita ada hal seperti itu. Sudah malas ya, nggak ada untungnya ngurusi hidup orang itu ya Mbak ya. Nggak ada, yang ada kita kena sendiri ya. Kita Kena sendiri. ngurusin hidup orang, diri sendiri masih belepotan, Teteran. ngurusin orang. Bercerminlah dulu sebelum menilai seseorang. Ya, mungkin yang menilai kita seperti itu sudah terlalu suci ya. Udah memegang kunci surga sama kunci neraka. Oh, dosa lo itu. Dosa tuh bukan samamu juga. Masalah dosa enggak, itu urusannya Sang Maha Kuasa. Aneh Mbak, orang sekarang ini memang aneh. Ilmu nomor 1 daripada adab. Kalau saya adab nomor 1 baru ilmu. Seperti itu. Memang keranjingan telo. Tahu keranjingan telo? Kerajinan telo. Aduh, ya begitulah Mbak, namanya kehidupan nggak ada yang mulus ya. Iya. Namanya kehidupan itu lika-liku pasti ada. Kadang kita diuji dengan kekurangan, baik kekurangan dari fisik kita, ya karena ujian nggak ada pekerjaan, ya ujian kekurangan ekonomi. Banyak namanya ujian itu macam-macam Mbak bentuknya Mbak. Bukan cuma dari ekonomi aja. Iya, walaupun kita menolong orang itu, ya nolonglah secara Ikhlas dari hati ya, bukan karena melihat orang lain. Pertama kita niat kita mau nyumbang. Begitu kita nengok yang punya taruh kotak amal itu naik turun dari mobil. Ya, pertama niatnya mau nyumbang, jadi udah orang kaya kok, ngapain gue sumbang. Berarti niatnya itu nggak ada, bukan niat mau nyumbang kita, niat yang melihat orang lain. Itu apa sumbang, udah ada orangnya kok, untuk apa fungsinya gitu ya. Nggak ada fungsinya aku nyumbang, sementara yang aku sumbang udah bermobil gitu Mbak ya. Ibaratnya seperti itu ya, gambarannya kan Mbak. gambaran seperti itu nama kehidupannya. Ya kita doakan aja orang-orang yang seperti itu tuh diberikan umur yang panjang, rezekinya yang banyak, Dan semoga dapat hidayah ya. Tidak jadi orang yang angkuh, sombong, congkak.
tidak sombong lah intinya ya, terutama hatinya. Perbaikilah hatimu, juga sikapmu, adabmu. Aduh. Jadi mau berangkat jam berapa, Mbak? Ya. Besok pagi ya? Iya, besok pagi lah ya. Oke lah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih banyak. Ya udah lah Mbak, kalau gitu ya. Saya mau balik dulu. Salam lah untuk subscribermu, biar selalu semangat, selalu setia menantimu Mbak Mala. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Matur suwun, terima kasih, matur thank you. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua ya, agar selalu dikasih keberkahan dan kemulusan dan kelancaran dalam mencari rezeki. Karena doa orang tua itu ibarat kayak setara doa wali. Apa yang diucap sama orang tua itu insya Allah akan cepat terkabul. Amin ya robbal alamin. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, cium Warahmatullahi wabarakatuh. cium sayang untuk subscriber ini. Makasih ya para subscriberku semua di sana, sehat selalu ya. Amin. Intinya jangan pernah putus asa, jangan pernah kita lalai ya. Apapun kita lalai, kita tetapkan hati kita pada Allah, karena pasti selalu diingatkan yang baik-baik ya. Nah, dan jangan pernah ada penyakit sombong dalam hatimu, karena sombong itu bukan pakaian kita, itu selendangnya Allah. Jadi tetaplah murah hatimu, bersih hatimu, maka aura kecantikanmu akan keluar. Gitu aja pesan saya. Amin. Wes iki Mbak. Wes. Ya wes lah anu ya. Wes pamitan ambung. Nah. Bye. Tutup ciut.